Halo, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 23 April 2026. Yang saya ambil firman Tuhan, Yeremia 17 ayat yang pertama, hingga ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari ikan itu pada hati mereka dan pada tanduk-tanduk di sebelah mereka. Ayat 27. Apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan menyalakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpandang. Demikianlah firman Tuhan. Bagi saudara-saudara sekalian saya cinta Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Kamis tanggal 23 April 2026 di Injil Yeremia 17 ayat yang pertama. Ayat yang pertama, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi. Jadi dosa Yehuda ini tertulis dengan pena besi karena jahat di mata Tuhan. Ini teman-teman dengan Tuhan menanggung akibatnya siapapun kita. Yang matanya dari intan terukur pada hati, mereka pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Jadi siapa yang melawan Tuhan, hidupnya akan susah, menderita, dimanapun dia berada. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengerlakan manusia. Jadi terkutuklah orang yang mengerlakan manusia, tidak dengan orang yang mengerlakan. Itu jauh beda. Kalau melawan Tuhan, terkutuk. Yang mengadakan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau hati jauh daripada Tuhan, tentu dia tidak jadi. Dia hanya bisa bekerja saja, makan dan minum, tidur. Ya, itu ciri-ciri orang yang menjauhi Tuhan. Ya, hanya dapat jasmani saja, Tuhan tidak ada. Itu saya alami pada waktu saya masih hidup di dunia yang kerja banyak, gaji banyak, tidak ada uang. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, lahir baru, itu aturan Tuhan, gaji sedikit tapi diberkati, makin kaya karena kebenaran firman Tuhan. Ayat yang 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan padanya. Jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Beda. Kalau kita mengandalkan bos kita manusia, itu beda. Jauh beda dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, hidupnya diberkati, tempat tinggalnya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Itu luar biasa bedanya betul. Makanya terang dan gelap tidak bisa menyatu sampai dunia akhir. Yang satu kami, yang satu kamu, bagaimana mau tidak mau ikuti suara Tuhan. Ada hanya nafasnya aja. Selain itu tidak ada. Ayat yang 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang melembatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini luar biasa. Tahun kering juga dia berhasil, ya, karena Tuhan memberkati dia. Ini ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, ya, diberkati, minggu di gereja baca Alkitab rajin, walaupun sisi apapun dia ingat Tuhan, itu beda. Ya, saudara, dan kita harus lebih banyak belajar di Alkitab supaya kita tidak tertipu dengan roh-roh iblis, roh jahat itu, manipulasi manusia. Yeremia 17 ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkah, setimpal dengan hasil perbuatan. Jadi kalau jahat, Tuhan balas kita setimpal dengan perbuatan kita masing-masing, supaya kita sadar dan bertobat, sadar diri bahwa yang memberi nafas adalah Tuhan, bukan manusia. Di luar Yesus kita tidak bisa buat.
saya alami sakit susah, buang-buang biaya. Kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus di dalamnya sakit, kita berdoa sembuh. Yang menyembuhkan kita Tuhan. Ayat Yeremia 17 ayat yang ke-5, 14, sembuhkanlah aku ya Tuhan. Jadi sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkau kepujian. Jadi kepujian kita adalah di akhir zaman. Tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus Kristus. Firman penuh kekuasaan. Yeremia 17 ayat yang ke-17, janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku, engkaulah perlindungan pada hari malapetaka. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh malapetaka. Mati sia-sia, sakit sia-sia, jangan sampai kejadian seperti itu. Lebih bagus kita menyadari diri, bertobat, ikuti jalan Tuhan, hidup beres, takut akan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-27, ayat yang terakhir, tetapi apabila kamu tidak menjalankan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbang aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Jadi jangan coba-coba hari ini orang beribadah seenak aja kerja, angkut barang lewat gedung gereja, binasai, tidak menghormati penciptanya Tuhan. Ini peringatan bagi kita semua. Lebih bagus tidur, sadar dalam bertobat, khususnya hari Sabat tadi. Ya, ini firman Tuhan, bukan saya yang ngada-ngada di sini. Tuhan pakai siapa aja bisa, orang bodoh juga Tuhan pakai, apalagi orang pintar. Intinya kita mau saja, ada diet, ada kemauan, pasti bisa. Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca firman Tuhan pada Kamis tanggal 23 April 2026 di Injil Yeremia 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari Ibrahim tertutup pada loh hati mereka dan pada tanduk mesbah mereka. Ayat yang terakhir 27, tetapi apabila kamu tidak menjalankan perintahku untuk memutuskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.